bisa jadi aku nganggep orang ini teman tapi orang lain nggak nganggep aku teman, atau mungkin bisa juga aku nganggep kamu sahabat tapi kamu nggak menganggap yang Waduh, sebaliknya. kok sedih ya? Iya kan, maksudnya kayak Iya. itu tuh suatu hal yang bener-bener fluid banget, yang Mm-mm. subjektif banget, nggak ada tolak ukur pastinya gitu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast YXYZ. Hari ini podcastnya spesial karena kita take over ya, kita berdua ini seperti menghijack podcast ini. Tapi mohon izin ya Mbak Nia selaku pemilih podcast, karena kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol satu hal yang sebenarnya udah sempat dibahas sih di podcast ini, soal pertemanan. Tapi bedanya yang sebelumnya kan itu dari sisi Gen X gitu ya, kayak usia 30-an gitu. Nah, ini adalah perspektif dari Gen Y, Gen apa sih sebelumnya usia 30? Milenial gitu gak sih? Ya, milenial gitu lah. Nah, kalau kita kan Gen Z nih, usia 20-an. Jadi ini akan membahas perspektif yang agak beda mungkin, dan akan sedikit membahas mitos dan fakta dan kata-kata orang benar atau tidaknya. Dan ini akan diklarifikasi oleh kita berdua. Nah, sebelumnya kenalan dulu. Selamat datang, namaku Tiffany. Dan ada teman aku di sini yang diundang. Halo Siapa semuanya, nih? kenalin aku Jihan. Dari mana Jihan? Dari Pekalongan. Kok tanya atau apa nih? Lagi sibuk apa? Sekarang skripsian aja sih, mahasiswa tingkat akhir ya Bun, jadi agak diteruskan dengan skripsi. Oke. Kita berdua nih barengan di HUGM, dan sebelum kita udah pernah ada sih di podcast ini, jadi mungkin kalau belum nonton silahkan nonton dulu ocehan kita. Bagus banget promosinya. Sebelum kembali lagi ke podcast ini gitu. Oke, tidak usah panjang-panjang, nanti kelamaan kita ngoceh bisa-bisa. Mau bahas apa sih? Yang pertama kan bahas soal temen nih. Nah, mungkin hal paling mendasar yang ingin kita bahas adalah soal definisi teman gitu. Kayak kita kan sering nyebutin, ini teman aku, ini sahabat aku, ini aku kenal doang deh kayaknya, kalau yang ini aku bestie gitu, yang ini aku apalagi kan ada banyak banget sebutannya. Nah, itu kira-kira menurut Jihan, bagaimana sih kamu mengkategorisasikan orang-orang di sekitarmu ini sebagai teman, sebagai kenalan doang, sebagai sahabat, sebagai bestie, atau sebagai teman tapi mesra? Maksudnya gimana kamu mengklasifikasikan orang-orang di sekitarmu gitu? Oke. Sebelum aku jawab pertanyaan kamu, Van, aku pengen cerita dulu. Jadi aku sempat ada stage di hidup aku di mana aku tuh mendefinisikan ulang gitu loh makna teman. Gara-gara aku pernah diginiin sama orang. Jadi aku pernah ketemu sama seseorang. Orang ini sebenarnya bukan orang yang benar-benar baru gitu, bukan stranger. Tapi terus tiba-tiba kita terlibat dalam suatu perbincangan. Dan intinya kita masuk ke satu circle yang kayaknya abis ini aku bakal sering-sering ketemu sama dia nih gitu. Jadi pada saat itu aku udah kayak tertanam di otak aku, oke, ini orang kayaknya soon to be my friend gitu loh. Terus akhirnya waktu lagi ngobrol awal perbincangan di first meeting lah istilahnya, first meetingnya benar-benar official gitu antara kita berdua. Si orang ini tuh ngomong kayak intinya, aku dulu deh yang ngomong. Jadi intinya kayak aku bilang, temen aku yang kuliah di sana tuh cuman kamu loh, kayak gitu. Dan respon dia tuh membagongkan banget gitu. Dia responnya kayak, emang kita temen ya? Kayak gitu. Skakmat ya? Skakmat, aku kayak kaget banget waktu direspon kayak gitu. Karena, iya ya, kita temen bukan ya? Tapi dalam hati sih balas kayak gitu ya. Cuman aku ngeresponnya tetap dengan bercanda lah istilahnya. Terus, tapi gara-gara digituin sama dia, aku tuh sempat kayak mikirin lagi gitu loh. Sebenarnya iya ya, temen atau bukan sih? Kayak gitu. Kayak terus aku jadi redefine gitu loh, kayak kira-kira sebenarnya yang namanya temen atau bukan itu buat orang lain tuh kayak apa gitu. Dan pada saat itu kesimpulan dari pemikiran aku adalah itu tuh sifatnya subjektif banget. Kayak bisa jadi aku nganggep orang ini teman tapi orang lain nggak nganggep aku teman, atau mungkin bisa juga aku nganggep kamu sahabat tapi kamu nggak menganggap yang sebaliknya. Waduh, kok sedih ya? Iya kan, maksudnya kayak itu tuh satu hal yang benar-benar fluid banget, yang subjektif banget, nggak ada tolak ukur pastinya gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku nganggap seseorang sebagai teman itu adalah ketika aku udah ketemu connect-nya, tapi aku tahu bahwa
kayaknya for a longer term ini bukan jadi gimana ya, aku ngebayangin hubungan aku sama orang lain tuh ada ringnya gitu loh. Nah ini orang tuh kayak ring kedua atau ketiga aku gitu. Kalau misal along the way kita ternyata connect gitu, ya mungkin dia bisa masuk ke ring yang lebih sempit lagi gitu, bisa jadi sahabat atau ya, sahabat atau yang lebih dari itu mungkin. Tapi kalau misal enggak, ya udah berarti emang cukup sebagai teman aja gitu. Atau mungkin kalau misal kali ketemu, ya udah berarti anggapannya kenalan aja gitulah intinya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau kamu gimana? Bentar, tapi aku kepo dulu nih. Berarti ring-ringnya tuh gimana tuh? Ring 1 adalah Ring kenalan. 1, enggak dong. Ring 1 orang-orang yang paling deket sama aku. Oke. Ya misal keluarga, sahabat, terus apa lagi ya? Iya keluarga dan sahabat sih intinya buat ring 1. Ring 2 ini orang-orang yang kita kenal lumayan dekat, kita kenal satu sama lain, sering berbicara, sering kumpul bareng, tapi bukan orang yang kayak istilahnya kalau aku ada apa-apa tuh orang ini ada yang akan aku hubungin pertama kali, misal kayak gitu loh. Kalau ring 1 tuh orang-orang yang kayak main anu-anuan lah istilahnya. Tapi kalau ring 2 ini enggak, kayak ya udah kita kenal, tapi mungkin kalau misal buat sesuatu yang urgent, mereka nih bukan my go to list lah intinya kayak gitu. Terus ring 3 ya berarti emang benar-benar cuma kenal aja gitu, yang kayak kita kenal terus abis itu lupa, oh ya gue kenal dia ternyata gitu. Sering terjadi sih itu, apalagi sekarang nggak sih, kayak dengan persosial media kan, kayak iya aku kenal padahal sebenarnya cuma follow, kita nggak tahu dia dari mana juga. Bener banget, dan itu sekarang sering banget nggak sih, maksudnya ketika apa ya, kita menganggap sebuah koneksi itu tuh ketika kita udah masuk ke sosmed gitu loh. Kadang aku pernah gitu ketemu sama orang di kereta, terus habis itu kita tukeran sosmed, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Terus kayak ngapain ya kita tukeran sosmed kelaran kayak gitu loh. Jadi kadang tukeran sosmed itu dianggap udah sebagai satu stage lebih awal gitu, padahal nggak selamanya kayak gitu nggak sih? Tapi itu tergantung juga sih ke orangnya. Mungkin ada orang yang sangat dengan mudah gitu, maksudnya ya udah kalau udah masuk ke sosmed, aku akan dengan senang hati membagikan hidupku ke orang ini gitu kan, misalnya karena dia udah followerku gitu. Tapi juga kadang ada orang yang kayak enggak deh, digembok gitu Instagramnya, terus kayak kalau nggak temenan banget nggak ada yang nggak mau di follow back gitu. Misalnya ada juga kan yang gitu. Tapi tuh kayaknya ntar bahas lagi deh soal sosmed, tuh ada partnya sendiri karena panjangnya. Oke, tadi kamu lupa, aku sering mau nanya. Tadi kamu nanya soal aku ya, bagaimana definisiku? Gimana menurut kamu? Kalau aku mungkin mirip juga sih secara definisi yang kamu ring-ringin itu, tapi aku gampangnya mungkin sama sahabat ya, orang yang aku sering maksudnya udah bukan kenal lagi lah, ibaratnya udah kayak ngobrol, aku berbagi apapun, cerita gitu-gitu. Kalau temen tuh lebih ke misalnya teman kuliah, teman organisasi, teman apa lagi ya, teman proyek, apalah teman-teman, maksudnya kita kenal tapi lebih dari sekedar kenal, tapi kurang dari sahabat. Jadi kayak kita berkomunikasi cukup intens, tapi tidak seintens di titik dimana aku bisa berbagi apapun gitu kan. Maksudnya ya paling berbagi sebatas seprofesionalnya aja. Teman kuliah ya kita bahas soal tugas kuliah aja, atau misalnya misalnya teman organisasi ya bahas kerjaan dan lingkup yang berkaitan dengan organisasi lagi gitu-gitu. Tapi kalau kenal tuh ya mungkin sama kayak tadi ya, kayak kamu mungkin ketemu di kereta gitu-gitu ya kenal aja sih sebenarnya. Tapi ya besok nggak ngomong lagi gitu-gitu. Jadi cuma sekedar ya tahu nama, tahu oh ya dari mana gitu-gitu. Tapi nggak terlalu, tapi mungkin nggak pernah kontakan lagi gitu. Yang penting udah ada declare gitu ya. Ya kayak ya tahu lah. Oke, terus soal definisi mungkin kurang lebih kita sama nih. Nah, ini kita akan sekarang ke true or false. Jadi ini ada pernyataan yang silahkan boleh disanggah atau boleh diterima dan atau dikomentari. Yang pertama adalah Gen Z itu temannya ganti-ganti terus, bener apa enggak? Sebenarnya menurut aku bukan ganti-gantinya sih, cuman karena kalau aku pribadi tuh kayak ya udah temenan sama siapa aja gitu, tapi sebenarnya deketnya tuh cuma sama beberapa, jadi kayak
friends with many but trust any gitu loh. Jadi ini prinsip banget sih. Iya kan, jadi aku tuh yaudah aku temenan sama siapa aja, tapi aku benar-benar percaya itu cuma sama beberapa orang. Dan kalau misalnya aku udah berteman sama orang itu, ya udah kayak santai aja gitu loh. Misal aku diajakin main atau apapun, ya aku ayu-ayu aja gitu, gas-gasan orangnya. Tapi mungkin akhirnya orang ketika ngelihat itu, jadi kesannya kayak kita ganti-ganti kali ya temennya. Padahal sebenarnya temenku ya dari dulu paling siapa aja sih, cuman beberapa doang gitu. Kalau mau dikumpulin yang sahabat aku yang benar-benar banget tuh cuman gak nyampe 10 deh kayaknya, gak nyampe 5 bahkan gitu. Tapi kalau misal temen banyak, dan aku emang suka untuk maintain relation sama mereka gitu, dengan dia main sesekali atau sekedar kayak ngobrol chit chat biasa gitu, tapi nggak terus membuat aku terus kayak ganti teman-temanku ya. Sebenarnya yang best friend banget cuman itu doang, tapi untuk koneksi aku emang berusaha untuk bisa seluas-luasnya gitu. Tapi ini nggak, menurutmu sebenarnya tadi pernyataan temen ganti-ganti itu konotasinya positif atau negatif sih? Temen ganti-ganti, sebenarnya kalau misalnya didengar kayak agak negatif nggak sih kesannya? Kita setelah udah temenan sama satu orang, deket sama ini terus udah gitu, bubar, ganti yang baru gitu. Kalau misal aku pribadi ya gantinya tuh mungkin kayak oke, hari ini main sama ini, terus lain kayak main sama siapa, tapi in general aku tetap berteman sama mereka semua gitu. Aku nggak pernah terus abis itu tiba-tiba enggak, aku nggak mau temenan sama dia lagi karena aku udah temenan sama si dia, nggak gitu kan. Itu sih kalau menurut aku. Dan maksudnya sebenarnya kalau dilihat dari sisi dari jawabanmu kan sebenarnya ganti-ganti tuh malah justru positif gitu, karena artinya kamu punya kenalan banyak gitu kan. Artinya nggak batasi pertemanannya gitu loh. Maksudnya kayak main sama ini gas, main sama itu gas, kan berarti hal yang baik gitu doang. Kayak maksudnya artinya kita bisa bersosialisasi sama banyak orang gitu, nggak yang pilih-pilih lah. Ibaratnya kan malah pilih-pilih malah jadi kayak ya apaan sih gitu, temen komunitas itu kan juga malah aneh juga gitu kan. Kayaknya kalau sahabat itu harus pilih justru. Tapi kalau temen ya udah berteman sama siapa aja nggak sih? Tapi kalau sahabat kan itu someone yang kita trust gitu kan. Ya harus kita pilih gitu, jangan sampai salah gitu, karena sahabat itu menurutku salah satu orang yang paling dekat sama kita dan ngasih influence paling besar juga gitu. Mungkin ini gak sih fenomena kalau di kita tuh adalah circle kali ya, jadi kayak orang temennya banyak tapi circle-nya akan itu aja paling kan. Tapi yang terpenting jangan sampai hanya karena kamu punya circle kamu nggak mau main sama yang lain dan nggak mau berinteraksi dengan berbagai circle gitu, karena ini kan salah satu yang sering terjadi di kuliah lah ya, apalagi gitu. Apalagi hey no julid ya, ini kita ada cerita. Iya ini perspektif aja ya. Iya. Jadi kayak, tapi maksudnya kayak, dan aku paham juga sih, maksudnya persirkelan ini kan terjadi karena memang mungkin orang-orang ini merasa nyaman dengan orang ini, mungkin sering main gitu kan, sering nugas bareng, rumahnya deket atau satu tongkrongan apalagi, jadi kayak ada banyak hal yang membuat mereka kemudian jadi jauh lebih dekat daripada teman-teman lain gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalnya ternyata circle ini malah jadi kayak geng-gengan gitu lah. Zaman sekolah kan kadang suka ada yang kayak gitu kan, kita waktu SMA mungkin kayak si geng ini kenapa sih nyebel banget suka ngomongin orang gitu kan. Nah yang jangan sampai kayak gitu kan, drama banget sih, jangan sampai kayak gitu. Cuman so far kalau di kuliah mungkin kita bisa lah ya mengidentifikasikan teman-teman kita, ya ini circle-nya sama si ini, ini sama si ini gitu. Tapi pada kenyataannya juga kalau misalnya lagi di tempat di mana dia tidak bersama circle-nya dan kita sedang ada di tempat yang bersama-sama, ya circle itu sudah nggak jadi terlalu dominan gitu. Iya, bermasalah juga gitu. Maksudnya kalau circle tuh hanya membantu kita tuh mengidentifikasi dia ada di mana gitu. Kayak misalnya tanya situ aja dong, dia kan temennya gitu. Bener. Bukan buat kayak membatasi, tapi lebih ke kayak membantu kita untuk mengenali orang. Benar. Dan sebenarnya there's nothing wrong with that kind of circle sih sebenarnya. Maksudnya asalkan circle ini tuh dia nggak menutup diri untuk, seperti yang tadi kamu bilang, nggak menutup diri untuk berteman sama orang lain gitu. Kadang ada circle-circle yang eksklusif. Jadi ketika mereka udah sama circle-nya itu, ada orang baru masuk, orang ini bakal excluded gitu loh. Iya, ngerti. Siapa lo, outsider, jangan di sini gitu. Itu yang agak bermasalah mungkin hal-hal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika ada circle-circle, soalnya sejauh ini semakin aku kesini ya, aku nemuin circle-circle yang jauh lebih wise dalam ngadepin orang-orang outsider kayak gitu. Even mereka lagi kumpul sama teman satu circle-nya, ketika ada outsider, mereka tetap bisa menerima si istilahnya outsider ini gitu loh, untuk bisa gabung, untuk bisa
sama mereka dan nggak ngebikin si orang yang dari luar ini tuh ngerasa excluded gitu. Dan menurut aku it's good thing. Tapi kadang ada juga circle-circle yang udah terlalu nyaman mungkin ketika mereka bareng. Jadi akhirnya bikin orang-orang baru yang berusaha untuk mingle sama mereka itu akhirnya jadi ngerasa excluded itu tadi gitu. Itu kan sebenarnya yang bermasalah. Iya, yang terpenting memang persepsi si circle itu terhadap circle-nya juga sih, kayak jangan merasa ini bahwa adalah circle gitu, kayak ya mungkin mereka deket aja gitu, deket aja dan emang ngerasa nyaman berbagi gitu kan. Kalau udah ngerasa dirinya circle, seolah-olah dia tuh udah kayak udah punya barrier sendiri sama orang luar gitu kan. Bener kayak apaan sih, padahal kan temenan doang, kamu kira kamu organisasi. Yang ada ini ya, opreknya dulu. Iya, opreknya dulu. Kamu makan di mana nggak sesuai nih coret. Kita mau makan hari ini enggak deh, ngemper, kita bukan live gitu, jadi kayak kamu mau ngemper, sorry bukan kelas kita, kayak gitu dong ya kan. Aduh, ini efek drama sih kataku ya, agak berlebihan ya, padahal kita di sehari-hari juga nggak ada sih yang kayak gitu, maksudnya be aja lah. Kayaknya semakin aku ngerasain mungkin zaman SMP gitu ada ya yang kayak ya, gitu. Mungkin ada lah, tapi kalau misal semakin kesini, semakin aku dewasa sih, orang-orang udah lebih open mind sih soal hal-hal kayak gitu. Bener-bener, malah aneh, malah kayak menurutku aneh. Maksudnya gimana ya, kayak malah justru kita akan melihat circle ini aneh kalau misalnya dia sampai kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya kayak kita yang malah ngomongin circle itu, bukan circle itu. Bener banget. Kayak apaan sih, nggak asik banget gitu-gitu kan. Biasa. Oke. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Kamu udah kasih point of view kamu belum? Ya udah sama tadi kan itu. Oh, udah ya. Aku sudah jawab ini. Iya, kita sudah blended saja jawabannya. Iya, oke. Kalau pernyataan kedua adalah Gen Z itu kebanyakan interaksi lewat sosmed dan jarang di kehidupan nyata. Jadi maksudnya kayak temenannya tuh kebanyakan aku muncul pernyataan ini karena omongan dari orang tua dan juga tante dan omku gitu. Suatu saat mereka bilang kayak kenapa sih anak-anak sekarang tuh kalau main cuma sekedar di HP aja, kayak chat-chatan aja atau mungkin telepon aja atau zoom aja, tapi jarang nyamper ke rumah terus main di rumah atau main keluar atau ngajak main tuh kayak jarang gitu loh. Lebih seneng ya, pertama emang corona ya, tapi maksudnya terlepas dari itu generasi corona ini maksudnya ini bukan konteks corona sih sebenarnya, harusnya kayak ini dalam konteks yang luas gitu, kayak kenapa cuma chat aja gitu, karena sekarang kan biasanya kalau dulu kan ya oke lah, wajar yang nggak ada telepon, jarang telepon aja susah atau mahal gitu. Nah sekarang kan ada chat, jadi kita kayak udah deh chat aja tapi malah jarang main gitu kan. Jadi orang tua bertanya-tanya, kamu tuh beneran temenan gak sih kalau misalnya cuma interaksi kayak gitu. Nah menurutmu bagaimana gitu, bagaimana dengan pertemanan Gen Z yang kebanyakan cuma chat-chatan aja? Aku pengen denger point of view kamu dulu. Tadi udah dari aku kan, sekarang gantian. Jadi aku diwawancara ya, oke. Aku apa ya ini sebenarnya lebih ke karena emang ya ada platform itu mempermudah aja sih, bukan masalah kita mau lewat mana gitu loh, kayak ya tentunya pengen main, tapi karena mungkin kadang aku ngerasa chat aja udah cukup, jadi mungkin mau main tuh perlu ekstra effort gitu loh, kayak kan harus nyocokin waktu juga nggak sih? Iya, nyocokin uang ya, kita mau main kemana gitu. Setuju. Terus nyocokin mau kemana gitu kan agak nggak selamanya gampang gitu kan, apalagi dengan kita yang mungkin udah di umur segini mulai punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya berinteraksi lewat sosial media itu hanya sarana dan memang mempermudah gitu. Tapi kalau dibilang jarang main, ya jujur emang iya sih, aku juga maksudnya kadang suka agak terlena gitu ya. Ini agak pengakuan pribadi bahwa aku kadang ya memang orang rumahan juga, jadi ngerasa kayak ya udah kayaknya udah sering cerita deh sama nih orang, kayak ya udah gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang memang urgent dan memang waktunya cocok, kayak ya udah kita ketemu terus habis itu baru ngobrol yang jauh lebih extended version gitu. Tapi kalau chat-chatan emang ada ini juga sih, kelemahannya adalah kayak sering luput dan lupa bales, dan kayak ngerti gak sih, kayak interaksinya tuh kurang intens sih memang kan, jadinya feelingnya beda nggak sih soalnya? Misalnya aku ngobrol sama temanku yang nggak satu kota gitu kan, terus habis itu kita sebenarnya sering ngobrol gitu, tapi karena kesibukan, karena kayak lupa bales, terus kayak kadang apalah gitu permasalahan eksternal, jadinya malah
ngobrolnya tuh nggak bisa berlanjut dengan enak gitu. Misalnya kita lagi curhat soal apa nih, terus tiba-tiba salah satu lupa balas 2 hari gitu kan. Jadi mau cerita lagi kayak udah Emosinya basi udah nih beda nggak sih? Udah nggak basi, greget gitu. iya ceritanya udah basi gitu. Jadi ya udah gitu kan, malah apa ya, memang kadang itu mempengaruhi juga sih. Tapi selama emang itu nggak jadi masalah ya nggak apa-apa. Memang itu apa sih, adanya sosial media kan mempermudah kita gitu loh, sering chat gitu-gitu kan ya justru mempermudah gitu. Nah memang, tapi memang kayak apa ya, mungkin bikin mager juga sih kayaknya ada chat itu. Membuat orang rumahan seperti aku semakin kayak ya udah aku bisa chat aja, nggak usah keluar. Tapi ini jangan ditiru ya, ini hanya disclaimer saja gitu. Iya, preferensi nggak sih sebenarnya? Iya. Sekarang dari aku kali ya. Kalau aku, menurut aku ya, kayak sebenarnya aku tipikal orang yang aku suka untuk ketemu sama orang daripada aku via chat, via call atau apapun. Aku lebih suka gitu loh, karena gak tau, feel-nya beda aja gitu kan. Dan ini berkaitan sama love language juga. Aku quality time. Jadi kayak aku suka kalau misal aku meluangkan waktuku untuk orang lain gitu. Tapi at some point memang bener kayak yang kamu bilang, itu tuh butuh extra effort gitu, karena butuh spare time, spare money juga untuk untuk bisa ketemu, untuk apa ya, nggak tahu sekarang kok berasa, karena mungkin kita udah nemuin alternatifnya kali ya, ada cara yang lebih gampang nih kayak gini, daripada kita harus effort dan lain sebagainya. Kayaknya kayak gini pun juga udah sangat membantu gitu. Tapi at some point dengan habit kita yang kayak gitu, misalnya kita jadi lebih terbiasa buat komunikasi lewat sosmed, lewat call dan lain sebagainya, akhirnya aku ngerasa ketika aku punya waktu untuk ketemu sama orang ini, itu tuh benar-benar kayak spesial banget gitu loh. Jadi kayak benar-benar ya udah, aku cuma pengen ngobrol aja sama nih orang, nggak mau diganggu sama hal lain gitu. Jadi akhirnya tuh jadi suatu momen yang jarang dan spesial aja gitu. Dan kadang walaupun aku sebenarnya tipikal orang yang suka ketemu sama orang lain, tapi aku juga punya fase, tau gak sih, kayak nggak tau, mungkin berkaitan sama extrovert, introvert, ambivert kayak. Aku kayaknya ambivert, jadi kayak aku suka ketemu orang, tapi nanti akan ada fase jenuhnya gitu loh. Ketika di tengah-tengah pertemuan tuh akan capek dulu gitu, jadi aku sendiri, dan itu gak enak banget ketika ada di momen itu gitu. Jadi kayak kadang ketemu ngobrol kayak gitu sangat membantu sih sebenarnya, karena kan kita bisa waktunya lebih fleksibel gitu. Terus sama ini nggak sih, sebenarnya juga aku juga ingat ini sih, obrolan persepsi dari orang tua aku tuh bilang kalau misalnya anak zaman sekarang pun kalau main nih kebanyakan main gadget, jadi kayak maksudnya duduk nih di satu tempat tapi tetap pada main HP gitu. Sebenarnya itu kembali ke orangnya nggak sih, kayak mungkin kita berdua, jujur aja ini para pendengar, kita berdua bukan tipe begitu gitu, kayak maksudnya kalau kita udah main, udah ngobrol sama siapapun teman-teman kita, ya kita main ya main gitu, maksudnya ngobrol gitu, kayak jarang banget nyambi misalnya barengan main HP atau sibuk sendiri apa yang lain tuh jarang gitu, kecuali memang kita ketemu untuk misalnya bareng-bareng kerja atau bareng-bareng ada tugas gitu, mungkin ngobrolnya sambil ada kerjaan, tapi itu tidak membuat kita jadi abai sama orang yang kita ajak ketemuan gitu kan, maksudnya lebih ke apa ya, kayak ya tahu waktu gitu, kapan kita ngobrol, kapan kita fokus ke diri kita gitu. Tapi maksudnya mungkin persepsi itu muncul karena ya aku nggak bisa memungkiri juga banyak juga orang yang kayak gitu. Aku sering lihat juga, misalnya lagi aku di restoran gitu atau lagi di mana, aku juga sering lihat gitu orang-orang yang kayak udah nih rame-rame duduk terus tapi kayak sibuk sendiri main HP, atau malah mungkin kalau sekarang tuh lebih ke yang sini sibuk bikin TikTok, yang sini nge-story, yang sini apa lagi, kayak ya beda-beda lah. Ini kayak gitu kan. Cuman itu kan lebih ke preferensi bagaimana pertemanan ini berinteraksi juga gitu kan. Mungkin mereka senangnya kalau ngumpul bikin TikTok ya udah, itu mungkin mereka emang senang gitu, karena banyak banget kan yang sekarang kayak gitu. Jadi salah satu media hiburan juga. Iya. Jadi cara mereka tuh mendokumentasikan pertemuan mereka gitu kan, mungkin bikin TikTok gitu. Tapi gimana ya? Ya kalau aku pribadi, aku mungkin tidak suka dengan orang yang kayak gitu, karena aku nggak bisa kayak gitu, kayak ya ketemu aja. Kalau disuruh bikin TikTok ya aku mending pulang lah ya, nggak cocok jadi talent TikTok gitu. Padahal aku lagi kepikiran mau ngajakin kamu bikin TikTok loh. Mending enggak dulu ya, kalau kata orang sekarang aku nggak mau. Udah, makanya nggak aku ajakin loh. Nah ya itu dia, itu lebih ke apa ya, preferensi orang-orang sih. Nggak tahu sih kalau Jian nih, lebih aktif nih orangnya. Jadi kalau Jian gimana?
Kalau aku intinya ya, ketika sebenarnya aku gak suka. Aku pernah ada di satu momen kayak kita bertujuh atau berdelapan gitu. 7 di antara 8 orang ini tuh main HP semua kecuali aku gitu. Aku bete jadinya kayak gue ngapain ya di sini, karena aku nggak suka, terus terang aku nggak suka banget megang HP ketika lagi kumpul gitu, kayak itu menurut aku tuh HP jadi distraction tersebut. Iya, betul. Tapi ada tuh aku pernah menemukan momen yang kayak gitu, dan itu terus terang awkward banget, nggak enak di akunya, dan akhirnya aku terus terang sih kalau misalnya kayak gitu aku ngomong kayak, ini kita ngumpul ngapain ya guys? Mending pulang nih gitu. Jadi kayak ya udah belak-belakan aja ngomong gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Tadi apa ya pertanyaannya? Lupa lagi. Ya itu kan soal kayak Gen Z itu sukanya main apa sosmed aja gitu. Mainnya nggak pernah main ke rumah gitu. Ya. Tapi kalau misal main sosmed terus somehow agak bener sih. Maksudnya kadang ya itu tadi karena jadi alternatif nggak sih. Tapi kalau ya balik lagi ya ke preferensi tadi. Kalau aku pribadi ketika aku udah memutuskan untuk komunikasi di sosmed ya di sosmed. Tapi kalau misalnya saya punya waktu untuk ketemu, ya aku bakal makan waktu itu sebaik mungkin. Tapi mungkin ini bisa jadi ini ya kali ya. Tadi yang kamu bilang barusan tuh soal mengingatkan teman yang kebanyakan main sosmed, kalau ketemu tuh bisa diingetin ya temannya ya. Kegunaan bertemu itu adalah berinteraksi ya, bukan lewat HP lagi. Tapi kadang ini gak sih, mungkin tergantung pendekatan kita sama orang yang bareng gitu kali. Kalau misal deket banget kayak aku gitu, tuh karena memang teman-temanku deket gitu, jadi aku enak gitu ngomongnya kayak, guys ngapain ya gitu. Kayak gitu. Tapi kan kalau nggak terlalu deket mungkin ada tanggung mau ngomong kayak gitu, ada perasaan nggak enak, takutnya ternyata orang ini lagi ada kerjaan atau apa gitu. Jadi intinya mungkin baca-baca sikon juga gitu, mencoba untuk sesuaikan aja. Kalau mereka main HP ya udah ikut main HP aja kali. Tapi menurut aku balik lagi sih sebenarnya, kalau misal menurut kalian itu adalah sebuah precious time yang jarang banget kalian temuin dan susah buat nemuin momen kayak gitu, ya ngomong aja gitu. Selagi kalian masih bareng, omongin bahwa kalian prefer untuk ngobrol dan lain sebagainya gitu. Communication is key guys, everywhere. Oke, mungkin ini gak sih kayak sebenarnya aku yakin juga, maksudnya generasi sebelum-sebelumnya pun sekarang dengan ada sosmed pun juga sebenarnya akan dipermudah juga gitu kan. Maksudnya pada akhirnya tetap akan intensitas menggunakan sosmed untuk berinteraksi dengan temannya juga tetap tinggi gitu kan. Nggak ada bedanya juga, aku yakin sama bedanya sama kita, mungkin sama orang tua gitu kan. Cuman mungkin bedanya adalah bagaimana kita menyikapi dan menggunakan sosmed ini ketika berteman ini. Jangan sampai kayak ya tadi, jangan sampai nggak tahu batasan gitu. Misalnya lagi ketemu malah sosmedan terus tapi lupa berkoneksinya gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke tahu waktu dan tahu penggunaannya gitu. Yes, benar banget sih. So bisa banget deh. Oke, lanjut apa nih, ketiga. True or false, Gen Z itu sulit menjaga hubungan pertemanan. Enggak sih menurut aku. Buat aku ya, kayak justru Gen Z ini somehow diuntung dengan segala macam kemudahan tadi untuk maintain relation yang mereka udah punya gitu loh. Kayak aku sering banget gitu manfaatin sosial media dan lain sebagainya untuk mencoba sebisa mungkin maintain relation sama orang yang udah masuk ke ring 2 aku at least. Karena kalau ring 1 yang tadi aku jelasin di awal udah pasti kita punya hubungan yang jauh lebih intens dan sebagainya, tapi ring 2 ini nih yang kadang harus di maintain kan. Jadi makanya aku kadang suka gitu untuk memanfaatkan, aku suka sebenarnya berteman dengan orang di sosial media, karena sebenarnya dari sosial media itu tanpa kita harus benar-benar komunikasi, kita jadi tahu kabar orang lain gitu. Makanya aku seneng kalau ada temen aku bikin story atau apa tuh aku kayak, oh iya ternyata dia sekarang udah gini ya, udah lulus atau bentar lagi udah tunangan, mau nikah dan lain sebagainya. Seneng gitu. Ini permasalahan umur 23, 24, 25 sekali ya. Ketahuan deh. Nah ya kayak gitu loh, maksudnya kayak akhirnya jadi tahu kabarnya, walaupun kadang bikin kita aduh kok teman-teman gue udah sampai sana aja, masih di sini-sini aja nih kita gitu kan. Tapi at some point itu jadi sebuah cara aku buat menjaga hubungan pertemanan, dan aku kadang nggak segan untuk naruh komentar gitu loh, asalkan komentar gue nggak toxic ya, jangan kayak kasih komentar yang kita suportif lah gitu, dengan sebuah progres yang udah teman kita kasih yang udah mereka share juga di sosial media gitu. Jadi itu salah satu cara aku buat ngejaga hubungan pertemanan sih. Kalau kamu? Aku tadi malah kepikiran sisi lain ini lebih ke
pengalamanku juga sih. Maksudnya justru dengan adanya persosmedan ini tadi sih lebih ke masalahku tadi juga. Kadang aku juga suka luput dan take it for granted juga gitu dengan adanya persosmedan ini, dengan upaya untuk menjaga pertemanan gitu. Karena kadang ngerasa kayak ya udah deh gampang, nanti aku bisa telepon besok-besok. Oh ya udah deh gampang, aku bisa chat besok-besok. Tapi tidak kulakukan. Kadang maksudnya ngerasa kayak aku udah ngerti kabarnya ini, tapi aku nggak nyari tahu lagi, atau mungkin misalnya kayak sesederhana misalnya kayak temanku ada yang misalnya habis lulus gitu, ada habis apa, niatku sebenarnya mau ngucapin dulu atau mau ngapain, tapi kadang ngerasa kayak tinggal chat doang gampang, tapi aku lupa gitu. Pada akhirnya itu bukan mengganggu sih, lebih ke kayak mempengaruhi mungkin intensitas ngobrolnya kita gitu. Jadi kan aku ngerasa bisa dilakuin kapan aja, aku malah jadi nunda-nunda gitu karena mungkin kesibukan atau apa gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu kendala juga, karena kita ngerasa urgensi untuk bertemu kurang, terus habis itu ngerasa semuanya bisa di chat aja, nggak usah harus telepon atau harus apa. Jadi kita kayak ngerasa the fight untuk menjaga pertemanan ini agak susah gitu. Dan aku pribadi pun semakin gede semakin ngerasa juga kayak, karena semakin bertempur-tempur kan temennya makin di mana-mana, jadi kayak mulai ngerasa mulai susah ya menjaga pertemanan dengan kondisi teman-teman yang tinggalnya jauh-jauh, terus habis itu ketemunya makin susah, terus punya kesibukan masing-masing, tapi cuma bisa lewat sosmed gitu. Jadi kayak di satu sisi menjadi kesulitan juga sih buat aku gitu kayaknya ya. Tapi aku juga I get your point juga sih, kayak maksudnya kita dipermudah lah untuk tahu kabar orang. Mungkin kalau dulu kan harus kayak nyari alamatnya di mana, nyari teleponnya apa gitu. Sekarang mah oke. Jadi paling sekarang lebih aman. Oke.